Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Damora dan teman-teman semua. Hari ini saya bersama Renat akan mempresentasikan hasil review jurnal, yaitu tentang novel vertical access water turbine for power generation from water pipelines. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya berdua memperkenalkan diri. Nama saya Mirza Fauzan-Fiano dengan NIM 191311047 dan rekan saya, silakan Renat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reynard dengan NIM 19103111054. Baik, silakan Nat. Ya, terima kasih Mas Mirza. Jadi yang akan dibahas untuk presentasi kali ini, yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada introduction, yang ketiga ada hydropower harvest inside the pipeline, yang keempat ada design of hydropower system, yang kelima ada experimental and simulation result of the tree evolution, dan yang keenam ada conclusion atau kesimpulannya. Untuk abstraknya, untuk membantu perusahaan penyedia air meningkatkan manajemen pasokan air, memberikan peringatan dini dan mengendalikan kebocoran pipa untuk mengendalikan air bersih bagi penduduk. Banyaknya instrumen yang dipasang untuk memantau kondisi hidrolik dan kualitas air di sepanjang pipa air. Namun salah satu tantangan dari sistem monitor yang luar biasa tersebut adalah sumber dayanya yang terbatas untuk membuat sensor pintar dan jaringan sensor beroperasi terus-menerus dan aman karena kondisi lokasi yang buruk. Dalam makalah ini, turbin air sumbu vertikal baru telah dikembangkan untuk memanfaatkan tenaga air di dalam pipa. Ketika kepala air ekstra dapat dikonsumsi, tenaga air kecil yang dihasilkan dapat digunakan untuk suplai daya sistem pengumpulan data di lokasi bawah tanah dan padat atau untuk pekerjaan pemeliharaan di lokasi terpencil. Perangkat ini dikembangkan melalui sistem simulasi CFD atau Computational Fluid Dynamics dan uji lab. Kinerja turbin air yang dikembangkan dan karakteristik aliran dalam pipa air disimulasikan menggunakan paket ANSYS CFD Fluent dan Gambit. Setelah simulasi, sejumlah prototipe dibuat untuk uji untuk mengukur keluarnya daya nyata dan memverifikasi hasil simulasi. Hasil menunjukkan bahwa hasil simulasi dapat menawarkan paduan yang baik untuk desain rotor meskipun perbedaan antara hasil simulasi dan eksperimen cukup besar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rotor dengan struktur berongga yang dikombinasikan dengan blok miring berbentuk mata dalam pipa dapat menghasilkan daya maksimum dibandingkan dengan rotor sumbu vertikal lainnya. Jadi next Mas Mirza. Untuk introduction, bagaimana yang diangkat dari jurnal ini adalah turbin pembangkit listrik tenaga air. Air adalah sumber daya yang terbarukan, yang sangat melimpah dan tak pernah habis. Dengan adanya sumber daya, air diperlukan adanya pipa yang terintegrasi ke segala sektor. Tetapi tidak sembarang untuk pendistribusian tersebut. Nah, kalau kita bisa lihat dari gambar di sampingnya, untuk pendistribusian dari intake atau dari gunung mata air tuh kita perlu pipa-pipa yang terintegrasi dari pipa ke pabrik-pabriknya nih untuk filtrasi dan lain-lain baru bisa didistribusikan. Boleh di next Mas Firza. Nah, hydropower harvest inside the pipeline. Sebagai sumber daya yang tidak pernah habis, air juga dapat dikonversi menjadi sumber energi yang lain, contohnya listrik. Dalam pemanfaatan air, listrik perlu sebuah sistem turbin yang efektif untuk mengelola hal tersebut. Tantangan menggunakan tenaga air adalah memilih turbin yang sesuai dengan kebutuhan kondisi air pipa air, terutama untuk kondisi bawah tanah dan perkotaan. Persyaratannya ada di bawah ini. Yang pertama itu ada kecepatan rata-rata air dalam pipa itu 1,5 meter per sekon. Meskipun beberapa head air yang berlebihan, mungkin ada pipa air turbin air tidak dapat mengkonsumsi banyak head air untuk memastikan air minum dapat mengatasi kehilangan gesekan pipa dan dapat dikirimkan dengan aman ke pengguna akhirnya. Pada sebagian besar waktu, ruang untuk instalasi sistem sangat terbatas dalam kondisi bawah tanah dan perkotaan. Oleh karena itu, jalur aliran tidak dapat diubah
sistem tidak memiliki bahaya mendasar yang mempengaruhi kualitas air. Ready next, Mas Mirza. Design of the hydropower system. Jadi untuk ngedesain sebuah turbin air tuh kita perlu CAD model. Setelah dari CAD model tuh kita masuk CAD analisis untuk menganalisis turbin yang kita buat. Baru kita melakukan testing apakah turbin itu bisa efektif untuk dipakai dalam model pipa tersebut. Baru setelah selesai fase-fase tersebut baru turbin itu dapat dipakai. Oke, dilanjut di pengaturan CFD. Di sini ada salah satu perangkat lunak desain fluida terbaik diterapkan untuk simulasi turbin air vertikal. Bisa dilihat gambar di samping. Ini ada gambar 3 dan gambar 5, di mana gambar 3 ini terkait energi lift type turbin. Jadi untuk gambar di samping ini, side image ini menggunakan metode dalam simulasikan medan aliran yang tidak stabil gitu. Jadi domainnya juga domain komputasinya juga dibagi menjadi bagian internal dan eksternal. Dan juga di gambar ini 5 ini merupakan hasil akhir dari desain mesh atau jaring-jaringnya tersebut. Nah, jenis lain dari model turbulensi ini ada 2 persamaan, ada cos alpha sama omega model, terus juga di antara model tersebut terkadang lebih handal ya dan akurat daripada standar yang KW model karena fitur tambahannya ditambah dengan SST coefficient dan omega model gitu. Nah, menurut analisis dari jurnal itu coefficient konstanta sama omega model ini dapat dirasakan dengan konstanta dan epsilon model yang diadopsi untuk mensimulasikan kasus yang ada di jurnal tersebut. Gitu. Jadi model epsilon ini dipilih untuk mensimulasikan semua desain berikutnya. Nah, di sini ada gambar testing dari rig tersebut. Ini ada flow meternya, ada pressure meter, ya, ada water tank, pump, generator yang bisa dilihat di gambar tersebut. Gitu. Jadi turbin ini dengan CNC ya, komputer numerical control, menggunakan bahan stainless steel yang tidak akan mencemari air minum dan memiliki kecepatan yang cukup gitu. Dan di sini juga ada persamaan yang digunakan untuk potensi pembangkit listriknya tersebut yang ada di bawah ini. Next, experimental dan simulation of the three evolution. Jadi hasil eksperimen dan simulasi dari 3 evolusi atau 3 eksperimen. Nah, dari hasil tersebut terdapat prototype dan eksperimen setup. Di mana di sini tersedia di gambar 7, teman-teman bisa lihat semua. Ada initial proposed design. Jadi turbin tipe drop ini adalah kayak rotor Saponius gitu, konvensional dengan 3 sudut dan gear dan 0 overlap gitu. Nah, beberapa model juga diusulkan yang bisa dilihat di kiri ini. Yang di kiri sama di kanan ini bisa dilihat sebagai initial proposed design, dan yang di gambar lamar ini prototype padatan dan hollow draft type turbin gitu. Yang mana panjang torque dan jumlah blade-nya ini cukup mempengaruhi ya. Jadi sebagai parameter desain turbin tipe draft solid. Gitu. Dan mungkin bisa dilihat juga padatan dan beronggaknya seperti gambar di 8 ini. Next, nah di sini ada generasi pertama dari hydropower system di table 1 dan table 2. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tahap desain awal yang dimana perbedaannya itu ada turbin tipe spherical draft dan lift, yang mana parameter pada tipe lift ini ada short length dan blade number, sedangkan tipe draft itu memiliki parameter rotor size dan blade number. Yang mana semakin besar rotor size-nya dan blade number-nya, maka daya yang dihasilkan semakin besar juga gitu. Nah, table 1 ini simulasi dari 4 turbin air vertikal tipe lift yang berbeda pada kecepatan rotasi yang berbeda gitu. Terus juga kecepatan rotasi turbin lift ditentukan sesuai dengan prinsip turbin angin untuk vertikal dalam kondisi terbuka. Nah, ini ada persamaan untuk mencari nilai speed ratio-nya sama kepadatannya gitu, solidity-nya.
Semakin banyak pila turbin di tabel 3 ini, ternyata daya yang dihasilkan tuh lebih banyak gitu. Bisa dilihat tuh dia 5,24 tuh ya untuk dayanya, dan pressure drop-nya itu 7086 Pascal. Perbandingan dari keempat tabel itu menunjukkan keluaran daya turbin tipe draft umumnya lebih tinggi daripada tipe lift, dan berikutnya sama untuk penurunan tekanan dalam kondisi terbatas, kecuali untuk turbin tipe draft berongga yang mana menunjukkan bahwa tipe solid draft terutama yang memiliki lebih banyak bila dan diameter lebih besar lebih cocok daripada tipe 4 di ruang terbatas. Nah, sini ada second generation. Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari pengembangan turbin generasi pertama, di mana kita dapat melihat ya, lebih banyak berat yang diberikan pada tipe draft dengan lebih banyak sudut dan ukuran lebih besar pada generasi kedua, karena lebih banyak air yang perlu digunakan untuk menghasilkan output daya yang lebih besar. Nah, gambar 10 ini bisa menjadi yang menunjukkan 4 jenis blok sesuai dengan urutan. Gitu. Di sini ada gambar 9 dan gambar 10, jadi cukup berbeda ya dari yang tipe generasi yang pertama. Gitu. Dan di sini ada hasil simulasinya di tabel 5 sampai tabel 6, yang mana tabel 5 ini menggunakan simulasi turbin tipe padat yang vertical block atau long slanted block. Gitu. Kalau yang di 6 ini dia draft turbin tipe padat dengan four kind of block. Gitu. Nah, peningkatan rasio ini di dalam jurnal ini ternyata peningkatan rasio blok itu menyebabkan peningkatan output daya yang dihasilkan. Dari tabel 6 ini, daya maksimum balok berbentuk I-shape dapat mencapai 32,2 yang bisa yang ada di highlight ini. Terus merupakan peningkatan yang signifikan dan lebih banyak waterhead yang digunakan. Rasio blok optimal adalah 0,9 yang bisa dilihat di sana. Nah, untuk di third generation hydropower dari simulasi pengujian berikut dapatkan bahwa solid turbine dapat menghasilkan daya yang lebih besar untuk turbin air generasi pertama dan berbentuk I-shape, merupakan blok terbaik pada generasi kedua. Terus kemudian simulasi baru ini dilakukan dengan dua jenis kombinasi yang disajikan pada gambar di bawah ini. Salah satunya adalah kombinasi dari blok miring panjang dan turbin tipe draft perongga. Salah satu lagi adalah kombinasi dari blok berbentuk I-shape yang turbin tipe draft perongga. Nah, ini pada simulasi menggunakan aplikasi CFD untuk mengetahui aliran aliran air yang melalui dari turbin tersebut. Nah, dari tabel di bawah ini bisa dilihat bahwa tabel 7 menunjukkan hasil simulasi output daya yang S22 ini lebih tinggi dibandingkan S16 yang menghasilkan daya tertinggi pada generasi kedua. Nah, hasil tabel yang ke-8 ini untuk di turbin hollow dengan modifikasi slanted I-shape block, ini output daya maksimum dari kombinasi ini mencapai 8,2 watt dan gaya berkonsumsi dalam batas 5 meter. Nah, jumlah sudut optimalnya itu adalah 12 yang juga telah divalidasi ya, untuk jumlahnya, sehingga output daya dan penurunan tekanan dari simulasinya jauh lebih tinggi gitu daripada output daya dan penurunan tekanan hasil pengujian. Nah, ini kesimpulan dari ketiga generasi tersebut, di mana tadi ada blade solid turbine dengan diameter 86 mm, terus blade solid 92 meter, diameter 92 mm dengan slanted block. Terus juga, dan terakhir ada third generation yang 12 berongga turbin ya. Nah, meskipun hasil simulasi kemudian menunjukkan perbedaan kuantitatif yang besar, tren dan variasi hasil simulasi konsisten dengan hasil pengujian dari sudut pandang kualitatif gitu. Nah, hasilnya simulasi dan pengujian menunjukkan bahwa rotor dengan hollow shaft dan short block dapat menghasilkan daya yang jauh lebih besar daripada yang lainnya. Nah, ini ada kesimpulannya. Turbin air vertikal dikembangkan dalam makalah ini untuk jatuh daya ke sistem pemataran daya tipe air. Setelah memaksimalkan dan menguji lebih dari 20 jenis turbin air yang berbeda di bawah berbagai kondisi kerja, kombinasi turbin air yang vertikal dengan poros perongga dan blok
iShape terbukti menjadi yang terbaik untuk menghasilkan jumlah daya yang tertinggi, yaitu 88,2. Nah, beberapa turbin generasi pertama juga, dan kedua juga diadopsi ketika permintaan satu daya rendah. Jadi sering berjalan waktu di generasi ketiga ini diadopsi modifikasi dari generasi 1 dan 2. Nah, beberapa sistem final telah dipasang di area yang ditentukan, kayak di Hong Kong nih, contohnya di gambar kanan ini. Tujuan penyelidikan lebih lanjut di lokasi salah satu sistem ini menjadikan pada gambar 12 nilai terukur dan keluaran daya di lokasi sangat dekat dengan nilai yang dilaporin. Mungkin itu aja yang bisa kami presentasikan dari hasil review jurnalnya. Dari pertanyaan di persilakan teman-teman. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Taufik, apa pengaruh rasio terhadap simulasi dari tipe type model turbin. Jadi seperti yang bisa dilihat di slide ini, jadi peningkatan rasio dari setiap blok yang ada itu untuk hydropower system ini ternyata meningkatkan output daya ini, gitu. Bisa dilihat di gambar tabel 5. Tabel 5 ini kan ada rasionya. Rasionya ternyata semakin besar rasio tuh hasil daya yang dihasilkan semakin besar. Mungkin kurang lebih kayak gitu kan. Apakah sudah menjawab? Baik, izin menjawab pertanyaan Mas Fari. Parameter desain turbin program menggunakan diameter sendiri melingkar berongga ya. Nah, hal ini dikarenakan dengan semakin bertambahnya ukuran diameter, maka output daya yang dihasilkan semakin besar. Jadi kita balik lagi, ternyata dari first generation ini kita bisa menyimpulkan gitu, semakin besar diameter gitu, ukuran diameter di silinder melingkar berongga, ternyata daya yang dihasilkan tuh semakin besar gitu. Bisa dilihat di tabel 3 ini, dia diameternya itu bisa 66, itu bisa menghasilkan 5,24 ya. Tapi kita harus lihat juga angular speed-nya yang TSR-nya ini. Nah, itu bisa mempengaruhi juga untuk output daya. Yang kurang lebih kayak gitu. Apakah sudah menjawab?
Siap, makasih Mas. Oke, sama-sama. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Kales. Turbin apa saja yang biasanya dipakai dalam hal ini dan seberapa efisiensi dari turbin tersebut? Jadi yang biasa dipakai dalam sistem turbin tersebut tuh biasanya ada turbin Francis, ada turbin Kaplan, ada turbin Bulb, ada turbin Pelton, dan biasanya efisiensinya itu sekitar 75-90% efisiensinya, tergantung agregat dari turbin airnya tersebut gitu, Mas Kales. Gimana atas jawabannya? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Hilal. Bagaimana mengatasi kebocoran pada pipa yang banyak digunakan dalam bidang industri sehari-hari? Jadi kan tadi di slide-slide awal tuh udah dijelasin kalau sebelum dalam pipa tuh kita untuk mengurangi kebocoran tuh dipasang sensor-sensor pintar yang bisa mendeteksi sebagai di mana aja kebocoran atau di mana aja dia loss dari tekanan air tersebut. Dan biasanya itu kan kalau udah jadi tuh, maksudnya udah beroperasi tuh dia pakai sensor pintar. Dan biasanya kalau dari sebelum dipasang tuh dia akan masuk juga ke yang tadi dijelasin juga, dia akan masuk ke ANSYS, disimulasi di situ. Jadi dibuat dulu simulasinya kayak gitu-gitu. Apakah turbin ini cocok untuk dipakai dalam keadaan tanah yang ada di Indonesia gitu-gitu. Setelah emang dianalisis di ANSYS tersebut hasilnya udah baik, baru mungkin diaplikasikan untuk dipasang gitu. Bagaimana Mas Hilal atas pertanyaannya? Atas jawabannya.
Ya, teman-teman, kalau ada yang masih mau ditanyakan lagi, boleh langsung di open mic atau bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Terima kasih. Pak Damora, ini kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, bagaimana Pak? Apakah ditutup saja atau masih ditunggu lagi Pak untuk pertanyaannya Pak? Pertanyaannya berapa yang sudah terkumpul? Yang sudah terkumpul sudah 4 pertanyaan Pak. Ya, yang sudah terkumpul sudah 4, bisa ditutup presentasinya. Kemudian nanti ditulis ya di PowerPoint-nya, diketik yang rapi. Tadi pertanyaan apa yang ditanyakan, dari siapa yang menanyakan, lalu jawaban apa yang diberikan dari kelompok yang mempresentasikan, diketik. Setelah semuanya lengkap, nanti dikirim di Edmodo untuk diupload ya, dan beserta dengan record rekaman dari presentasi kelompoknya. Ya, untuk presentasinya bisa ditutup dari kelompok yang melakukan presentasi. Oke, terima kasih Pak. Jadi sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon maaf.
Terima kasih, selamat sore. Terima kasih pada Mora, terima kasih teman-teman. Ya, untuk yang berikutnya ada lagi yang presentasi kelompoknya. Untuk yang selanjutnya masih ada yang belum mempresentasikan dari tugas kelompok. Untuk tugas kelompoknya. Ya, kalau Halo, tidak Pak, tes. Ada, Pak? masih ada. Iya, Pak, ada, Pak. Ya, kalau masih ada bisa melakukan share screen